Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda tetap setia bersama dengan channel Raden Asirul Afriyadi pada kesempatan ini untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K dan CPNS di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman subscriber yang saya banggakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini saya akan memberikan informasi. Informasi ini datangnya dari Kepala BKN terkait dengan jumlah orang yang mau jadi ASN tak boleh terlalu banyak. Bagaimana penjelasannya? Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana mengatakan profesi aparatur sipil negara atau ASN atau PNS atau P3K sampai saat ini masih menjadi profesi yang banyak diminati oleh generasi muda. Menanggapi kondisi tersebut, Bima mengungkapkan image PNS ataupun P3K dipandang sebagai profesi yang dihormati. Ia mengatakan seharusnya jumlah orang yang ingin jadi PNS tak boleh terlalu banyak. Sebetulnya jumlah orang yang ingin menjadi ASN atau P3K ini tidak boleh terlalu banyak. Mengapa demikian? Karena ASN atau P3K ini bukan sektor produktif. Ia tidak boleh menghasilkan atau tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Terang Bima dalam keterangan Sabtu tanggal 6 bulan 11 2021 kemarin. Bima juga menjelaskan profesi ASN atau P3K sebetulnya bukan lapangan kerja tetapi profesi untuk mengelola negara. Menurutnya saat ini masih ada perbedaan cara pandang masyarakat kepada ASN atau P3K dan pegawai swasta. Namun lain halnya di beberapa negara maju, PNS atau P3K dengan swasta itu hampir tidak ada bedanya. Ia tidak menampik akan maraknya oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat untuk menjadi ASN atau P3K dengan cara yang tidak sesuai sistem. Sekarang ini dengan semakin ketatnya proses seleksi oleh sistem rekrutmen ASN atau P3K, calon menjadi lebih terorganisasi, ungkapnya. Kalau masuk saja sudah bayar, maka akan ada sesuatu yang akan dikejar nantinya sebagai imbal balik pengeluaran. Yang rugi adalah masyarakat sendiri. Padahal sistem rekrutmen ini dibentuk sedemikian rupa untuk merekrut ASN atau P3K secara adil dan fair. Karena yang bisa memasukkan Anda hanya Anda sendiri dan doa Anda. Tegasnya dari Kepala BKN. Untuk itu, Bima mengatakan BKN bersama tim Pansalnas saat ini terus berupaya untuk terus memperbaiki sistem, terutama dalam persiapan tahapan selanjutnya dalam seleksi CASN, yakni seleksi kompetensi bidang SKB. Bima menyampaikan akan ada pula investigasi untuk internal BKN sendiri. Bima mengatakan semakin digitalnya suatu sistem, maka potensi semakin banyak gangguan makin terbuka, modus kecurangan pun akan semakin canggih. Bima juga berterima kasih kepada masyarakat yang turut berperan aktif mengawal proses pelaksanaan seleksi. Bima melanjutkan, dengan transparannya nilai yang diumumkan secara real time, semakin banyak aduan yang dilaporkan sehingga perlu dilakukan forensik. Dalam hal ini BKN tidak hanya mengandalkan pengaduan saja, tapi artificial intelligence untuk melihat. Inilah Bapak Ibu himbauan dari BKN terkait dengan CPNS ataupun P3K. Namun ketika kita pikir memang seperti itu teman-teman. Jadi sebetulnya untuk negara Indonesia itu masih banyak orang yang minat untuk menjadi PNS ya, karena mungkin dianggap lebih aman, lebih menyejahterakan. Namun kalau kita pikir, kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin sukses, maka jadilah seorang pembisnis, ya itu.
Ini ya logikanya seperti itu, dan menurut saya memang agak benar apa yang telah diungkapkan oleh BKN ini. Inilah Bapak Ibu sekalian informasi, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman guru, sehingga tidak hanya ketika Bapak Ibu sekalian gagal untuk tidak diterima menjadi P3K ini, dapat berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang sebanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.